Sebentar ya, aku besarin volumenya dulu. Kita mau ngobrol-ngobrol nih biar santai, biar kita bisa belajar banyak juga nih tentang energi terbarukan. Karena kemarin kita udah ngundang sama emiten terbarukan juga. Sekarang kita mau ngundang PT Kencana Energi atau KIN untuk teman-teman investor di sini biar bisa belajar juga nih. Mungkin aku mulai aja kali ya, udah jam 7 kayaknya biar teman-teman juga bisa nanti kalau teman-teman yang hari ini berhalangan bisa lihat recordingnya di sini ya. Ajalah malam ini kita akan belajar Get Closer dengan emiten, kali ini dengan PT Kencana Energi Lestari Tbk atau dengan kode saham KIN, merupakan perusahaan penyedia energi baru terbarukan yang terkemuka di Indonesia. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Terus sekedar reminder teman-teman, aku ingin memberikan sekilas mengenai emiten KIN. KIN ini didirikan udah cukup lama ya, di tahun 2008 dan merupakan salah satu pemain utama di sektor pembangkit listrik tenaga air atau hydro power plant dan telah beroperasi di Indonesia cukup lama. Perusahaan memiliki profil usaha yang unik dengan bisnis model penyedia energi terbarukan yang didukung oleh kontrak penyediaan listrik jangka panjang PPA atau Power Purchase Agreement kepada PT PLN Persero, yaitu sekitar 20-30 tahun sejak dioperasikannya pembangkit listrik tenaga air. Terus sekadar reminder ya bahwa IPO dari KIN ini waktu itu diadakan tanggal 2 September ya 2019 pada masa penawaran umum perdana itu. KIN ini oversubscribed sampai 47 kali loh. Dan pada saat itu pada harga perdagangan perdana ya KIN itu naik sampai 47,73%. Jadi naiknya cukup tinggi nih. Kelihatan antusiasnya cukup tinggi. Dari harga yang 396 melonjak hingga menjadi 585. Dan dana IPO pada saat itu digunakan untuk 55% untuk mendukung pengembangan usaha hydropower plant dan energi terbarukan lainnya. Lalu sekitar 25% untuk modal kerja dan 20% modal belanja. Nah, teman-teman, aku nih paling suka kalau emiten yang memang IPO-nya digunakan untuk pengembangan bisnis. Karena memang berarti mereka akan ekspansi atau akan ada penambahan untuk bisnisnya. Mungkin aku bacain dikit ya Wilson dan Pak Giat ya untuk profil singkatnya. Di sini ada Pak Wilson. Pak Wilson adalah Deputy CEO dari KIN dan beliau udah berpengalaman memimpin perusahaan dari beragam bisnis industri di sektor properti. Beliau memimpin proyek-proyek seperti pembangunan kawasan niaga, kawasan industri, pusat perbelanjaan dan hotel. Dan di sektor manufaktur saat ini beliau menjabat sebagai direktur perusahaan yang memproduksi bahan baku bangunan aluminium komposit panel dan selain sebagai direktur untuk beberapa proyek energi lahan baru di seluruh Indonesia. Dan Pak Giat adalah CFO di sini. Pak Giat Wijaya saat ini menjabat sebagai direktur dari PT Kencana Energi Lestari Tbk setelah penunjukannya pada tahun 2018. Dan beliau berpengalaman di bidang industri energi meliputi jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dari PT Umin Energi Indonesia, PT Yukol Sumber Daya, dan PT Batang Alum Industri. Dan sejak 2014, beliau juga udah menjabat sebagai Kepala Pengembangan Bisnis di Kencana Group. Oke, nah itu udah sedikit profil singkat daripada KIN dan background sebelumnya IPO-nya kapan buat teman-teman tuh biar lebih refresh lagi memorinya. Oke, mungkin kita langsung ngobrol aja ya Wilson dan Pak Giat ya. Pak, ini gimana sih Pak? Bisa ceritain nggak sih gimana awal kebentuknya bisa masuk ke bisnis bidang energi terbarukan, di mana pada saat KIN listing itu adalah perusahaan publik yang benar-benar green energy pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada saat itu. Nah, mungkin siapa nih yang mau cerita dulu? Wilson atau Pak Giat nih yang mau cerita awal kebentuknya? Oke, jadi awalnya banget itu kita tahun 2006 ternyata kita bikin biomass, Bu Rita. Biomass itu jadi pembangkit tenaga biomasa kita pakai sampah sawit. Jadi tahun 2006 itu dulu kalau kita pergi ke kebun kelapa sawit, jalanannya terbuat dari sampah sawit.
Jadi itu bener-beneran sampahnya itu dibuang-buang samping jalan gitu sampai jadi Oh. jalanan. So those days itu ke orang itu bayar kita untuk buang sampahnya dia. Tapi begitu Mhm. pembangkitnya jadi tahun 2010, itu biomass ternyata Mhm. demand-nya di Asia Tenggara especially itu naik. Jadi Mhm. sampai kita Mhm. punya bikin feasibility study itu tadinya anggapnya fuel-nya gratis, jadi fuel-nya bayar. So for that Oh, one I power see. plant itu kita jadi CSR deh, because sister company kita di Agri Oh. gitu. Gitu. Oh. Terus jadi pikir-pikir lagi, wah ini sebenarnya bisnis listrik tuh bagus ya, apalagi masa Hmm. depan kita terbarukan juga bagus. Apa yang Benar. kira-kira perlu fuel? Jadi pikir solar. Waktu itu solar mahal banget harganya. Terus habis itu, Hmm. hydro deh, hydro. Kita coba cari-cari potensi lahan Hmm. hydro. Bangun deh, waktu itu kita mulai 2011, bikin 2012, bikin pembangkit pertama kita yang jadinya waktu itu Hmm. tahun 2016. Oh, oke. Gitu. Jadi waktu 2016. itu iya jadinya tahun 2016 2017 itu jadi, Mm-mm. terus 2019 kita IPO kemarin itu. Oh, oke. Iya, ternyata IPO juga heboh ya, ternyata antusiasnya gitu rame juga. Nah, oke, ini sangat menarik ya, karena memang di saat energi semuanya udah mahal, di mana-mana tuh orang ribut krisis energi. Ini mungkin energi terbarukan bisa menjadi solusi di masa depan ya. Kelihatannya punya future yang sangat menarik. Di mana nanti kita akan nanya nih sama Wilson juga nanti outlook-nya nanti ya kita terakhir. Nah, mungkin kita sekarang akan nanya lagi nih. Kira-kira visi dan misi KIN itu sendiri apa sih? Kita basically mau jadi the leading or prominent renewable energy provider lah, not just Indonesia Mm-mm. ya, tapi juga Mm-mm. Southeast Asia. Kita mau Mm. bilang tadinya waktu lagi formulasi vision itu kita mau bilangnya in the world, cuman Mm. kayaknya vision itu yang dibikin yang sustain, yang bisa kita kejar dulu lah. Ntar mau Mm. go further, we can just revisit lagi. Cuman sesuatu yang attainable dulu, kita mulai Asia Tenggara dan Indonesia dulu gitu. Oke, oke, nice, nice. Nah, terus mungkin sebagian teman-teman kan banyak nih investor-investor retail yang mungkin baru masuk market atau banyak juga investor yang sebenarnya belum begitu ngerti nih. Mungkin bisa ceritain dikit nggak sih kira-kira bisnis KIN itu sebenarnya kayak gimana gitu ke teman-teman yang lain? Uh, in essence sebenarnya kita perusahaan IPP ya, yaitu Independent Power Producer. So Hmm. our basic business model is we build the power plant and then we Mm-mm. sell the electricity to the PLN. Intinya itu. Mm. Mhm. Jadi kita kalau misalnya di properti kayak properti developer deh gitu. Kita bangun dulu Mhm. pembangkitnya, terus kita jual listriknya kepada PLN. Tapi untuk bangunnya kita appoint kontraktor, cari funding dari bank atau funding Mhm. dari sumber lain gitu. Intinya begitu pembangkit itu jadi, kita nggak jual Mhm. pembangkitnya, kita jual listriknya aja gitu. Oke, oke. Menarik banget. Jadi Independent Power Producer ya, IPP ya di sini Yep. mengembangkan pembangkit listrik berdasarkan Power Purchase Agreement dari PLN. Oke, That's oke. Ini right. sih Tapi ya. yang bedain kita Mhm. ya, kita hanya only renewable energy. Jadi mungkin ada beberapa juga emiten yang lain, ada mainnya thermal atau fossil fuel gitu ya. Kalau kita even seperti clean energy, seperti gas saja kita nggak masuk. Kita masuknya Hmm, benar-benar renewable energy. green semua. Oke, ya Yes. memang arahnya ke depan banyak juga investor mau yang fund lokal atau fund luar udah kelihatannya akan mengarah ke sana semua. Jadi memang emiten-emiten yang green itu akan mendapat perhatian khusus atau tempat khusus di portofolio mereka. That's Oke, right. oke. Sangat menarik. Nah, ini ada yang menarik nih, kalau aku pernah baca, katanya operating cost untuk PLTA itu paling rendah dibanding pembangkit lain. Nah, itu benar apa enggak? Terus benar nggak sih kalau dari segi efisiensi juga lebih efisien dibanding EBT yang lain nih? Benar nggak ya? Kalau operating cost dan efisien itu lebih baik daripada EBT yang lain? Kalau dibandingin dengan fossil fuel lain pasti jelas ya, kita kan nggak usah beli fuel ya. Tapi kalau Hmm. misalnya bandingin dengan EBT yang lain, kita Hmm. bandingin mungkin seperti dengan biomass. Kalau biomass juga sama, kita tetap harus beli fuelnya. Tapi kalau Hmm. hydro itu
kan air hanya masuk ke dalam, kita ngalihin air masuk ke dalam powerhouse, muterin turbin, air balik lagi ke sungai. Jadinya itu airnya pun kita nggak beli gitu, ada semacam kita bayar water tax lah, atau usage tax itu aja. Itu pun nggak seberapa, insignifikan. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan EBT, yang paling murah itu sebenarnya masih geothermal in terms of operating cost. Tapi ya geothermal kan beda ya resikonya ya, dia kan seperti oil and gas, hampir kayak mining ya sistemnya. Benar. But it's still renewable energy, and that I think in my own personal view itu tuh dimana one day kita mau ada mimpi lah, kita one day bisa ada geothermal. Kalau kita ya, I hope we will in the position enough untuk bisa dapat proyek geothermal soon. Iya. Oke, ya pasti sih. Memang orang tuh mesti punya target lah ya. Kalau misalnya kita udah puas dengan sekarang, ya susah. Kita mesti punya istilah mimpi atau target. Someday aku mau masuk ke bisnis yang begini, ya semuanya harusnya akan bisa terwujud. Apalagi kayak dipimpin oleh Deputy CEO kayak Wilson yang masih cukup muda nih. Usianya masih sangat panjang dan produktif, jadi ini sangat menjanjikan sih. Oke. The second part of the question, sorry, I forgot to address. Oh iya. Efisiensi ya. Jadi dari EBT yang efisiensi tertinggi itu sebenarnya kan seperti geothermal tadi ya. That's why we like geothermal. Tapi kalau ada efisiensi yang agak rendah itu seperti wind. Wind itu kan jadi ada jam-jam tertentu dan pada bulan-bulan tertentu dia lebih banyak gitu ya. Lalu ada lagi yang lebih intermittent lagi. Jadi dia anggapannya kenapa intermittent tuh, soalnya dia supply-nya naik terus habis itu turun, begitu ada naik, begitu nggak ada turun. Kalau solar PV juga gitu, begitu siang-siang, pagi naik gitu kan sampai jam 2, jam 3 itu peak, terus ntar jam 4, jam 5 dia turun lagi, sore udah nggak ada lagi dia produksinya. Jadi seperti itu grafiknya. Kalau air dia itu tuh pretty much stable lah, tergantung dengan curah hujan. Pagi, siang, malam kan hujan bisa anytime happen ya. Iya, jadinya kalau misalnya seperti hydro itu bisa sampai 60-65%, bahkan bisa sampai 80% capacity factor-nya. Cuman kalau solar PV itu kurang lebih 24% aja itu udah yang paling canggih sekarang gitu. So if you compare 80% versus 24%, almost ya 3 kali lebih dikit lah gitu. Oke. Ya menarik nih. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom atau di bagian yang ada question. Nanti kita akan coba jawab semuanya. Walaupun saya juga udah menyiapkan banyak banget nih pertanyaan, saking banyaknya katalis yang bagus-bagus ya. Saya sampai bingung, ini sampai pertanyaan tuh banyak banget. Tapi ya karena memang segitu menariknya untuk potensi ke depannya yang kita mesti kupas ya satu-satu. Jadi jangan bosen nih Wilson ditanya nih, soalnya banyak banget yang menarik. Nah, ini kan kemarin kalau kita baca kan kini ini kan berhasil mencetak laba bersih 70 yang naik sebesar 72,8%, jadi US dollar 8,87 juta sepanjang semester 1 2022. Pertumbuhan ini juga terjadi pada pendapatan KIN yang naik 11,9% menuju US dollar 20,36 juta. KIN ini deliver strong growth atau pertumbuhan yang kuat dan konsisten. Bahkan di saat COVID pun tetap tumbuh. Nah, ini bisa ceritakan nggak sih kayak gimana bisa stabil gini dan terus bertumbuh gitu? Oh iya, begini Bu Rita. Seperti yang tadi yang kita sudah jelaskan Wilson, sebenarnya ini kita kan perusahaan EBT ya. Jadi EBT apa perusahaan EBP adalah perusahaan listrik swasta. Jadi seperti yang kita tahu bahwa listrik itu adalah kan menguasai hayat hidup banyak orang banyak ya. Jadi kan dikuasai negara. Dalam hal ini jadi yang boleh menjual listrik langsung ke masyarakat adalah PLN. Jadi kita sebagai IPP atau perusahaan listrik swasta itu hanya di pembangkitan. Jadi kita menghasilkan listrik dijual ke PLN. Jadi PLN dijual listrik ke masyarakat, ke industri, ke bisnis, ke residential. Jadi ini kita adalah IPP. Terus yang kedua, kita IPP yang bermain di green energy atau hydropower. Jadi kita memposisikan diri kita adalah renewable energy, bukan hydro company.
Jadi kita lihat kalau dunia ini banyak perusahaan di Dubai yang khusus, misalnya yang khusus di wind, ya. Dia hanya wind aja, di solar PV, hydro aja gitu. Jadi memang saat itu aset kita terbesar tetap di hydro, tapi seperti visi misi kita adalah perusahaan renewable energy. Jadi kita akan meng-capture semua bisnis EBT yang tadi kita cerita ya, ada hydro, kemudian geothermal, kemudian wind, solar PV, dan bioenergy. Bioenergy kan ada biomass, waste to energy, ya itu semua yang kita cerita. Memang saat ini kita lihat bahwa memang hydro yang terbesar ya, masih sekitar Indonesia ada kurang lebih 11.000 gigawatt EBT. Hydro boleh katakan 6.800 ya, tetap yang paling besar. Kemudian geothermal. Jadi berdua ini andalan EBT ya, karena ini berdua ini bisa menyamai PLTU atau PLTG, bisa 24 hour gitu. Nah, kembali lagi yang nomor 3 adalah tadi ada pertanyaan, kok ini industri ini kok stabil? Pasti stabil. Kenapa? Karena kita sudah listrik itu tidak boleh berhenti. Ya. Benar. Kalau, ya bisa terjadi blackout kan gitu. Jadi itu sangat penting. Karena kita sangat penting bagi PLN karena itu polusi harus continue. Kemudian kalau kita lihat bahwa bisnis yang memang yang seperti listrik itu kan stabil, mau masa pandemik, mau resesi, semua tetap dibutuhkan ya.